di mute. Tes. Apakah suara saya sudah jelas? Sedikit kurang dengar. Apakah suara saya sudah jelas? Maksudnya kalau dicek belum ya? Kalau udah masuk coba ada sarjana nggak? Bukan sarjana. Pada sini ini. Cek. Apakah suara saya sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodik. Di sini saya sebagai host, ada Tiffany Nur Elisa sebagai moderator dan Azahra Nur Latifah sebagai presenter yang akan menyampaikan materi tentang peran dan fungsi bisnis retail. Sebelum Vicon ini dimulai, saya akan membedakan beberapa peraturan. Di antaranya, pertama, para partisipan dimohon untuk mematikan mikrofonnya selama presenter menyampaikan materi. Kedua, para partisipan dapat mengajukan pertanyaan jika presenter telah selesai menyampaikan materi. Ketiga, pertanyaan dapat diajukan langsung atau bisa juga dengan mengetik di kolom chat. Keempat, untuk link absen akan di-share 15 menit sebelum acara. Silakan kepada Azahra untuk menyampaikan materi presentasinya. Baik, terima kasih kepada Ahmad Sodik sebagai host yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator dalam Vicon kali ini. Kali ini, Azahra Nur Latifah sebagai presenter akan membahas materi tentang peran dan fungsi bisnis retail. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai bisnis retail. Pada dasarnya, bisnis retail ini adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Nah, bisnis retail ini dipelajari di jurusan bisnis daring pemasaran. Dengan nama pelajarannya adalah pengelolaan bisnis retail. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut apa itu bisnis retail, saya persilahkan kepada presenter untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih host dan moderator. Langsung saja. Ya, kali ini saya akan membahas tentang peran dan fungsi bisnis retail.
Saya akan membagikan ayat terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah. Sudah. Peran dan fungsi bisnis retail. Pertama, saya akan jelaskan apa itu bisnis retail. Bisnis retail adalah sebuah bisnis yang menjalankan penjualan barang atau jasa secara eceran atau satuan. Beberapa contoh bisnis retail diantaranya seperti toko yang menjual aneka kebutuhan sehari-hari, termasuk ke dalamnya juga minimarket serta swalayan dan bisnis yang menawarkan beragam jasa. Di sini ada peran bisnis retail. Memberikan pasokan atau suplai barang dan jasa ketika dibutuhkan konsumen. 2. Memudahkan konsumen atau pelanggan dalam memilih atau membandingkan bentuk serta kualitas lain dari barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, para konsumen mudah untuk membedakan mana barang yang berkualitas dan mana yang tidak. Dan yang ketiga, menjaga harga jual sehingga dapat memuaskan keinginan pelanggan. Dengan menjual barang lebih murah, maka akan banyak yang membeli kepada kita. Soalnya pelanggan pasti lebih memilih harga yang lebih murah untuk barang tersebut. Lalu yang keempat, membantu meningkatkan standar hidup masyarakat. Membantu untuk masyarakat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kayak contohnya di Alfamart menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh kehidupan kita dalam sehari-hari. 5. Memungkinkan dilakukannya produksi massal atau besar-besaran. Jadi melakukan produksi itu tidak harus secara besar-besaran. Adapun fungsi bisnis retail, 1. Melakukan kegiatan usahanya di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan, seperti di sekitar rumah-rumah penduduk. Kayak tadi ya, contohnya kayak di Alfamart, di Indomart kayak gitu. Terus yang kedua, memberikan beragam produk sehingga memungkinkan pelanggan bisa memilih produk yang diinginkan. Kayak di Alfamart kan ada banyak macam-macam produk, kayak produk wings, produk susu, kayak UHT gitu ya. Terus sabun kayak sabun cuci gitu ya. Jadi produknya juga tidak sedikit, jadi lebih banyak agar lebih memudahkan konsumen untuk memilih barang yang diinginkan. Lalu yang ketiga, membagi jumlah produk yang besar sehingga dapat dijual dalam kemasan atau ukuran yang kecil. Jadi membagi jumlah produk. Jadi dalam produk itu kemasannya tidak yang besar, jadi dibagi lagi menjadi produk-produk kecil agar lebih memudahkan konsumen juga. 4. Mengubah produk menjadi bentuk yang lebih menarik.
Ada kalanya untuk meningkatkan penjualan, pengecer menggunakan strategi promosi beli satu gratis satu. Kayak di Alfa suka ada yang promosi-promosi beli satu gratis satu. Ya kayak contohnya kayak gitu ya. Dalam hal ini, produk dikemas secara menarik, sehingga pelanggan tertarik untuk membeli. Produknya juga jadi tidak, kemasannya itu menarik sekali karena biar konsumen suka gitu sama produk itu. Terus 5. Menyimpan produk agar tetap tersedia pada harga yang relatif tetap. 6 juga membantu terjadinya perubahan atau perpindahan kepemilikan barang dari produsen ke konsumen. Jadi produsen itu menjual barang, lalu konsumen membelinya, maka kepemilikan barang tersebut pindah menjadi ke konsumen ya dari produsen itu. Yang ketujuh, mengakibatkan perpindahan barang melalui sistem distribusi. Ya kayak tadi ya, perpindahan barang. Memberikan informasi. 8. Memberikan informasi tidak hanya ke pelanggan, tetapi juga ke pemasok. Jadi memberikan informasinya, karena kan dalam bisnis retail itu jadi kayak produsen ke produsennya lagi, jadi lebih apa ya, lebih memudahkan lah untuk ke konsumennya. Jadi dari misalnya contoh dari pabrik memasok ke Alfamart, dari Alfamart baru ke konsumen gitu. Lalu 9, memberikan jaminan produk, layanan purna jual, dan turut menangani keluhan pelanggan. Jadi setiap produk itu ada jaminannya, karena jika barang tersebut rusak bisa dikembalikan gitu. Jadi apa ya, menangani keluhan dari konsumen gitu. Yang ke-10, memberikan fasilitas kredit dan sewa. Faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan bisnis usaha retail. 1. Lokasi usaha. Lokasi usaha kenapa menjadi pendorong keberhasilan bisnis retail? Karena sangat penting ya, dari harus padatnya penduduk. Jadi kita membuat usaha tersebut di tempat yang strategis, banyak penduduk, seperti ya kayak padat penduduk gitu ya, atau enggak yang bisa dilalui oleh orang-orang, kayak di pinggir jalan gitu kan, jadi bisa dilalui oleh orang gitu, jadi bisa memudahkan konsumen, lalu bisa juga banyak yang membeli ke usaha retail kita. 2. Harga yang tepat. Harga juga dapat mendorong ya, karena jika terlalu mahal, maka tidak akan banyak yang membeli produk tersebut, tidak akan terjual gitu ya. Maka kita harus menentukan harga yang tepat, lebih murah gitu atau enggak. Yang ketiga, suasana toko. Suasana toko juga sangat mendorong ya, karena suasana toko itu kayak tempatnya bersih. Karena kan kalau kotor berantakan, pasti konsumen pun tidak akan ingin masuk ke melihat-lihat barang-barang yang di usaha retail kita. Jadi suasana toko itu sangat mendorong ya, kayak penempatannya harus tepat gitu, kayak kalau bagian
bagian non food semuanya, jangan ada makanan yang bisa dimakan ada di non food ya. Non food itu kan tidak bisa dimakan, kayak contohnya sabun gitu ya. Kalau food, nah bagian yang food kayak susu atau apa ya yang bisa dimakan pokoknya ya, ya kayak ciki-ciki, kayak minuman, kayak pokoknya banyak ya yang food itu. Terus ada juga strategi dalam pemasaran retail. 1. Pemilihan segmentasi. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah strategi yang diambil oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di suatu pasar tertentu. Contohnya, ada sebuah perusahaan alat tulis yang menyasar konsumen pelajar, dan ada perusahaan alat tulis yang mempunyai segmen pasar untuk keperluan kantor. Tentu saja, segmentasi untuk pemasaran alat tulis kantor dan pelajar sangat berbeda ya, meskipun produk yang dihasilkan itu serupa. Kayak alat tulis pensil, kayak gitu ya. Pasti kan yang kantor itu beda kebutuhannya. Nah, kalau yang pelajar itu paling pulpen, pensil, kayak gitu ya. Terus pengembangan 2, strategi dalam pemasaran retail itu yang kedua, pengembangan keunggulan bersaing yang memungkinkan retail untuk mengurangi tingkat kompetensi yang dihadapi. Ya, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih presenter telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Nah, jadi kesimpulan dari peran dan fungsi bisnis retail itu, yang pertama, peran usaha retail yang pertama memberikan supply atau pasokan barang dan jasa pada saat dibutuhkan konsumen dan memudahkan konsumen dalam memilih atau membandingkan bentuk, menjaga harga jual tetap rendah, dan mampu bersaing dalam memuaskan pelanggan. Nah, untuk fungsinya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Azahra Nur Latifah, nah, melakukan kegiatan usaha di lokasi yang nyaman dan mudah diakses pelanggan. 2. Mengubah produk menjadi bentuk yang lebih menarik dan memberikan informasi tidak hanya ke pelanggan tetapi juga ke pemasok. Baik. Untuk jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan raise hand atau mengetik di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan dari Nela Apriani. Assalamualaikum, izin bertanya, apa itu bisnis retail? Baik, silahkan untuk presenter menjawab. Ya, terima kasih untuk Nela Apriani sudah mau bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan Nela Apriani. Apa itu bisnis retail? Bisnis retail itu, sebelum berbicara lebih jauh mengenai bisnis retail, amat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu bisnis retail secara jelas. Bisnis retail itu
secara jelas dan gamblang untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai bisnis retail ini sebelum terjun secara langsung di dalamnya. Pada dasarnya, bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dan dalam jumlah satuan atau eceran. Jadi menjualnya secara eceran kalau bisnis retail itu. Terus konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya untuk menggunakan secara pribadi atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Ya, cukup. Baik, apakah sudah puas dengan jawabannya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada pertanyaan dari Triani Utriani. Assalamualaikum, izin bertanya, apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan harga? Ya, terima kasih untuk Triani Utriani yang sudah mau bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan harga? Ya. Berikut ada 5 pertimbangan dalam penetapan harga. Yang satu, menentukan jumlah pendapatan yang ingin didapat. Yang kedua, menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Jadi kita butuh biaya dulu ya sebelum menetap dalam penetapan harga itu. Terus mengetahui harga pesaing. Kita juga harus mengetahui harga yang telah menjual produk kita, maksudnya menjual produk di sekitar kita gitu. Kayak pesaing juga menjual produk tersebut, kita harus mengetahui harganya. Terus menentukan siapa pelanggan dan calon pelanggan. Mengetahui tren yang ada. Jadi kalau kita itu ngikutin tren ya. Jadi kayak misalnya lagi ngetren menjual ini, kita juga menjual gitu agar banyak yang membeli gitu, para konsumennya. Cukup. Baik, apakah sudah jelas? Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Dan jangan lupa untuk mengisi absen yang telah disebarkan. Nah, ada pertanyaan dari Mulki Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apa yang akan terjadi jika seorang pembisnis retail menetapkan harga tinggi untuk produknya? Ya, terima kasih untuk Mulki Aziz yang telah bertanya. Mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya? Baik. Apa yang akan terjadi jika seorang pembisnis retail menetapkan harga tinggi untuk produknya? Terima kasih. Apa yang akan terjadi jika penetapan harga tinggi ya? Penetapan harga tinggi lebih ke mengurangi minat konsumen ya. Jadi gak terlalu banyak pembeli karena konsumen juga melihat harga sangat ngelihat harga banget karena mempengaruhi banget ya untuk minat konsumen untuk membelinya. Jadi kita harus menetapkan harga yang tepat, yang pas. Malah kayak tadi kita harus mengetahui harga pesaing, maka kita harus kalau bisa lebih murah dari harga pesaing ya. Jadi pasti banyak yang membeli, minat konsumen pasti lebih tinggi. Baik, apakah sudah jelas dengan jawabannya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan kepada partisipan.
Ya, mohon izin bertanya, boleh? Boleh. Apakah Azahra ini tertarik dengan bisnis retail? Karena bisnis retail itu kayak menjual barang, kayak menjual, mohon maaf, gangguan. Kayak berbisnis ya. Dari dulu itu suka banget kalau udah berbisnis gitu karena dulu pernah apa ya, bikin usaha cilung waktu itu teh. Tapi eh terus udah gitu usaha tersebut sedikit demi sedikit. Lalu minat konsumen lebih banyak, jadi banyak yang membeli cilung tersebut. Lalu usahanya lumayan lancar, tetapi karena eh, kurangnya apa ya, waktu itu langsung sempat berhenti karena yang bikinnya juga kan dibantu mama, jadi mamahnya juga sibuk kerja, jadi berhenti usahanya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya Azahra tertarik ya? Iya, karena suka Pak berbisnis. Oke, jika ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Oke, untuk Bu Anita Wiani, silakan. Iya, Anda Azahra sebelumnya pernah tahu interest ya sama bisnis retail, ya. Nah, waktu itu coba produk apa dia jual? Produknya apa aja? Waktu itu sempat juga menjual ini sih kayak produk seblak kering, yang kerupuk seblak kering kayak gitu. Itu juga sempat pernah menjual itu ya, produk tersebut. Jadi tertarik banget karena apa ya, suka banget gitu sama berbisnis itu. Dilanjutkan berarti nanti ya. Kalau lagi produk yang lain yang disuka produknya apa gitu ya. Iya, boleh. Ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Saya izin bertanya lagi, nggak apa-apa. Iya. Jenis-jenis bisnis retail itu ada apa aja sih? Jenis-jenis. Jenisnya. Jenis-jenis retail dibagi lagi, ada berdasarkan produk yang dijual, lalu jenis retail berdasarkan kepemilikan, lalu jenis retail berdasarkan lokasi penjualan. Ya, yang pertama jenis retail berdasarkan produk yang dijual. Retail terbagi ke dalam 3 jenis ya. 1, produk retail yang menjual barang, contoh toko mainan dan toko elektronik yang memasarkan barang lebih sedikit dari pusatnya. 2, service retail yang menawarkan jasa perbaikan kendaraan, perawatan taman, serta layanan supir dan pengasuh anak termasuk ke dalam service retail. Ya kayak contoh baby sister gitu. Kayak berkebun gitu. Kayak tukang kebunnya. Yang ketiga, non-store retail ya, yang menggunakan media tertentu dalam memasarkan produknya. Vending merchant, serta toko-toko online yang bergabung dalam e-commerce. Yang kedua, jenis retail berdasarkan kepemilikan. Ada 3 jenis retail yang dikategorikan, yaitu retail mandiri, waralaba, dan kelompok usaha. Retail mandiri
itu yang mengembangkan usaha sendiri. Contohnya warung, ruko, kayak toko kelontong, toko roti, kayak gitu ya. Terus untuk yang keduanya, waralaba franchise melibatkan pihak perusahaan pusat, franchisor, dan pengusaha turunan franchise dalam memasarkan produk yang sama. Itu lebih ke pihak perusahaan ya yang usaha retailnya. 3, kelompok usaha jaringan retail yang saling terkait dalam satu manajemen seperti swalayan atau departemen store. Ketiga, jenis retail berdasarkan lokasi penjualan. Pengecer yang memiliki akses langsung jalan umum, termasuk dalam jenis retail strip mall atau retail strip mall atau lahan komersial. Selain itu, ada pula pusat bisnis dan pusat perbelanjaan yang terdiri dari gabungan pengusaha retail yang memasarkan produk dan layanannya dalam kawasan atau bangunan yang sama. Ya, segitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas sekali. Nah, bila ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan 1 atau 2 pertanyaan lagi, boleh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi Kak melakukan bisnis retail. Bisa gitu. Bisnis tersebut dilakukan secara online. Di apa? Dilakukan secara online. Oh, Penjualan. terima kasih Mulki Ajis yang sudah bertanya. Tentu bisa ya, karena sekarang lagi masa pandemi gini, kita susah untuk bertemu secara langsung ya. Jadi menjualnya itu secara online, kayak COD gitu, kayak ketemu pelanggannya lewat online gitu, kayak menjualnya di situs-situs online kayak Instagram, WhatsApp, kayak gitu ya. Pasti sangat bisa. Cukup. Oke, baik. Bagaimana? Sudah jelas? Dan bila ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Oke. Tidak ada? Baik. Terima kasih kepada para presenter yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Dan para partisipan yang telah hadir, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada moderator dan presenter, juga para partisipan. Kepada partisipan, terima kasih sudah bergabung di Pikon kali ini. Karena ada hujan maka tanah basah, tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah, semoga esok kita kembali berjumpa. Sampai ketemu lagi di Pikon selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepada semua partisipan agar meninggalkan room meeting. Hai, selamat pagi. Pagi Bu. Siap. Siap. Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Berarti jawabannya semangat pagi. Harus semangat ya. Ya, alhamdulillah ini sesi ketiga. Terima kasih tim analis semua sudah menyelamatkan mengelola sebuah Pikon. Kita semua di sini sama-sama belajar ya. Oke. Jadi nanti kita berbagi lagi bisa untuk
lebih memberitahu lagi suasana. Jadi gimana nih, gitu ya. Jadi nggak usah malu, pede aja. Yang penting kita punya sesuatu yang memang harus disampaikan. Gitu ya, orang video conference ini, ya. Jadi diawali dengan membuat meeting, kemudian membuatnya, kemudian membuat presentasinya. Presenter juga mempersiapkan materi apa yang harus disampaikan, tetapi juga setidaknya mengetahui hal-hal yang memang apa sih yang akan sampai oleh presenter, setelah itu bisa dijelaskan apa yang disampaikan oleh presenter dan nanti sampai kembali pada partisipan. Ya, ya. Semuanya sih alhamdulillah ya, sudah baik, selamat datang. Semoga nanti di forum selanjutnya kita akan lebih lagi, lebih aktif lagi, lebih lagi, ada lagi mau bergerak, punya Edo. Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Semoga yang menjadi pengalaman sangat berharga untuk kita semua. Semangat untuk belajar dan media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.